apa yang dilakukan Uya ini bagus untuk edukasi masyarakat, dan semua respon netizen positif. Jadi Mas Uya itu memang tiba-tiba telepon. Saya tuh sebenarnya udah kenal Mas Uya dari zaman industri brand lokal, karena Mas Uya itu salah satu sosok yang beberapa tahun terakhir itu emang kalau siaran dia memakai outfit hypebeast, terus akhirnya dia mulai brand lokal, jadi dia mulai mempromosikan brand lokal. Terus yang kedua ya tiba-tiba telepon konsultasi karena beliau gejalanya, Mas Uya itu gejalanya sedang. Terus dia mulai tips, dia menanyakan isu-isu hoax kayak obat ini bener gak, suplemennya apa itu dia tinggi protein, kok istrinya bisa kena tapi anaknya nggak kena, terus pencegahnya gimana, perlu vaksin apa enggak, selanjutnya saya harus gimana. Jadi saya melakukan konsultasi lah tiap hari gitu, sampai akhirnya tips saya dilakuin dan dia benar-benar negatif ya gitu. Terus dia melakukan tips saya kayak Dedimer itu apa, jadi informasi yang dia dapat akhirnya dikirim ke saya gitu. Terus dia tanya ke saya apa yang bisa saya bantu gitu, karena saya merasakan jadi gejala sedang tuh gak enak Mas Tirta. Akhirnya saya minta bantuan Mas Uya share hal positif ke masyarakat, jadi ngerti bahwa saya positif dan saya bisa sembuh. Dan Mas Uya mengemas itu dalam bentuk video dengan sangat-sangat rapi. Jadi saya jujur sangat apresiasi dan rasa terbantu banget dengan tindakan Mas Uya sama keluarga. Gak semua artis mau membuat video seperti itu, panjang banget menceritakan perjalanan dari dia kena COVID, gejala sedang, demam, sampai pakai nasal nano, sampai akhirnya dia bisa sembuh dan edukasi selsamanya itu luar biasa, Pak. Gitu. Berarti Uya saat itu dia isolasi di mana dan hanya berdua istri rumah saja sakit, ya, Dok? Pak. Ya, rumah sakit, Pak. Bukan isolasi lagi, dia dirawat, Pak. Dia gejala sedang, jadi bukan isolasi lagi. Bukan isolasi mandiri. Dia emang dirawat di rumah sakit karena gejalanya emang sedang. Gejala dan sedang istrinya yang, juga kena. Gejala sedang yang dirasakan Uya dan istri apa aja sih, Dok? Dia sampai sempat mengalami sesak napas. Dia mengalami sempat sesak napas. Dia juga anosmia, parosmia, lemas, demam gak turun-turun. Dan pada waktu itu dia drop karena kerjaan banyak. Jadi dia tuh malah hebatnya gini, saya nggak puji-puji ya, tapi dia tuh takut menulari keluarganya, jadi dia langsung ngajuin diri ke rumah sakit. Ternyata dia tracing, istrinya sama anak-anaknya disuruh swab semua PCR. Terus akhirnya yang positif dibawa ke rumah sakit. Oke. Jadi berapa lama pemulihan beliau, Dok? Yang dokter Kalau nggak salah hampir 2 minggu dia. Kalau nggak salah ya hampir 2 minggu, dan progresnya bagus kok. Dia sangat terbuka banget dengan usulan-usulan dokter, dan dia mengedukasikan ke teman-temannya, terutama teman-temannya yang entertain juga. Jadi teman-teman entertainnya diedukasi juga sama dia. Lu kalau pakai masker 10, tapi ketika acara lu copot, tapi setelah pakai ya gitu. Terus dia edukasi kru juga. Jadi menurut aku dia salah satu sosok yang bisa mungkin membantu edukasi ke masyarakat dengan bahasa awam. Good banget. Gitu, oke. Dengan dokter memposting itu, tadinya awalnya memang Uya tidak ingin men-share cerita itu, atau bagaimana sih, Dok, sampai akhirnya dokter dia awalnya memang nggak mau ceritain, tapi saya bilang dia takut dikucilkan, Mbak. Jadi dia tuh takut dikucilkan dari studio atau kawan-kawan, tapi saya bilang sampai harus cerita biar orang artis ataupun rakyat yang kena itu bisa punya harapan untuk sembuh. Kan selama ini orang takutnya itu COVID mengerikan, kena COVID itu aib. Dengan adanya dia tuh COVID sembuh, terus dia menyeritain tipsnya, segala perjalanannya di rumah sakit direkam sama dia dengan persetujuan dokter. Nah itu yang saya butuhin, Mbak, selama ini. Saya tuh butuhin orang-orang seperti itu. Jadi bukan hanya setelah sembuh, tapi perjalanannya dia tiap hari. Gitu. Jadi yang ingin dokter makanya sampaikan, ketika teman baik saya Rio itu kan kritis di ICU, sekarang dia vokalis band. Mas Uya tuh ngasih semangat sampai donasi loh, Mbak. Jadi itulah, kita harus tahu si sosok lain dari Uya yang selainnya TV, sisi lainnya dia kayak gini. Itu yang gak semua orang tahu. Jadi ini bukan pencitraan, pure dia seperti itu. Oke. Berarti mungkin ada yang ingin dokter Tirta sampaikan, mungkin untuk mengedukasi juga COVID sekarang ini, dan untuk teman-teman artis yang mungkin banyak juga ya teman artis yang kalau dari saya sih
mungkin media-media TV harus sering menayangkan artis-artis atau tokoh publik yang kena dan akhirnya sembuh. Karena masyarakat itu udah butuh narasi positif supaya mereka punya hope. Dan mungkin bagi kita Uya tuh selengean ya kalau di TV atau ya cenderung habis banget lah. Tetapi di sosok itu dia juga memiliki sisi kemanusiaan luar biasa. Dari dulu dia 2018 kayak gitu. Jadi menurut aku apa yang dilakukan Uya ini bagus untuk edukasi masyarakat dan semua respon netizen positif. Dia ngerti oh ternyata COVID itu bisa sembuh dan akan memberitahu bahwa jangan COVID sebagai aib. That's it. Oke, betul. Dok, hari ini juga terkonfirmasi kalau keluarga Ashanti dan Anang beserta anak-anaknya juga positif dari COVID. Sudah mengetahui kabar tersebut, Dok? Sudah. Saya sudah tahu hal itu. Padahal saya sudah memberitahu mereka untuk aware prokes dari saya podcast. Saya kan hadir ke podcastnya Mas Anang dan Mbak Ashanti itu sama Gus Miftah 2-3 minggu lalu. Saya sudah wanti-wanti hati-hati sama prokes karena swab antigen rutin itu tidak menjamin kita aman dari COVID. Swab antigen itu screening, jadi tetaplah pakai masker dan kawan-kawan. Apalagi Mbak Ashanti kan ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu sangat banget menjadi faktor resiko untuk terkena COVID, menjadi perburukan. Sekarang setelah terkonfirmasi COVID, sudah ada komunikasi dengan keluarga mereka, Dok? Manajer sih sudah bilang triknya apa. Saya sudah bilang untuk Mbak Ashanti harus diet tinggi protein karena beliau kan ada penyakit autoimun. Jadi Mbak Ashanti yang harus dikontrol terus. Kalau Mas Anang saya yakin insya Allah dia pasti kuat lah imunitasnya ya, karena dia rajin olahraga dan dia tidak ada penyakit autoimun. Tapi kalau untuk Mbak Ashanti saya kira harus lebih insecure kita untuk merawat dia. Jadi harus lebih ditanya terus karena ada penyakit autoimun yang merupakan faktor risiko pemberatan COVID. Gitu. Yang terkonfirmasi kabar yang saya dapat Ashanti, Aurel, Azriel, dan Arsi. Betulkah, Dok, atau ada tambahan? Iya. Itu namanya klaster keluarga, Mbak. Berarti ketularannya emang dari luar terus ke keluarga kena. Itulah emang terjadi di sekarang adalah klaster family dan kejadian di Mbak Ashanti itu bukan hanya di Mbak Ashanti tapi bisa terjadi di semua orang, Mbak. Oke. Dok. Dan kemarin kan Mbak Ashanti gimana dan kemarin kan saya sudah mengatakan ke Mbak Ashanti hati-hati gitu. Saya pun yang sudah vaksin, titer antibody saya kan sudah naik, tapi tetap saya makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, walaupun saya pola tidur berantakan Mbak, karena saya keliling kota sana sini. Oke, Dok. Dok, ada kabar kan sebelum terkonfirmasi COVID-19, kabarnya anaknya Ashanti, Aurel malah akan melangsungkan pernikahan di 21 Maret besok. Sudah ada obrolan ke sana belum, Dok? Sementara sudah, dia Mas Anang meminta bantuan saya untuk membantu prokesnya pernikahan Atta sama Aurel. Dia kan meminta di GBK. Tapi saya bilang kalau dalam waktu dekat di GBK saya rasa nggak mungkin. Kira besar bisa terjadi, penting intimate aja dilakukan inner circle atau keluarga, nikah, Atta mengundang keluarga intinya, Aurel keluarga intinya. Nanti kalau COVID sudah menurun, semua kegiatan sudah membaik, Atta dan Aurel barulah bisa menggunakan GBK sebagai tempat ya kayak syukuran lah. Tapi kalau sekarang saya rasa belum bisa lah. Gitu. Dan ini justru terkonfirmasi COVID kan, Aurel. Bagaimana nih, Dok? Apa mungkin ada ngundur nikahannya atau seperti apa, Dok? Kalau saya sih tetap mendoakan yang terbaik karena itu urusan mereka berdua. Positif COVID atau enggak, saya tetap mendoakan buat Atta dan Aurel untuk tetap bisa lancar sampai hari H. Semoga tidak menghalangi dan bisa sesuai dengan terlaksana. Lancar lah prosesinya, tapi yang penting jangan mengundang rame-rame dulu di GBK, cukup inner circle dulu. Saya dengar Arab juga kan ya juga nikah juga dan dia juga mendengarkan baik-baik. Jadi emang di sini kita pengen lah mengundang merayakan hari bahagia dengan banyak orang. Cuman ada baiknya kita sekarang protokol dulu lah. Gitu. Maksudnya 100 orang dulu, 200 orang dulu. Nanti kalau sudah membaik, barulah rame-rame lah tahun depan. Gimana nggak apa-apa. Gitu, oke. Tapi berarti saat sudah terkonfirmasi COVID ini keluarga juga belum tahu atau mungkin sudah terencana tetap melangsungkan di 21 Maret atau mundur atau bagaimana? Saya belum tahu dan itu urusan internalnya Mas Anang dan keluarganya Atta dan keluarganya Aurel. Jadi saya nggak ikut campur, tetapi saya sebagai dokter kan terus membantu mereka karena kan saya sudah bersedia membantu Mas Anang untuk menyiapkan protokol karena saya membantu sebagai kawan dan relawan juga tanpa dibayar juga, jadi santai mawon saya. Yang penting saya doakan kesembuhan buat Anang, Ashanti, Mas Anang, Mbak Ashanti sama Aurel sekeluarga
agar bisa cepat pulih dari COVID sehingga tidak menghalang-halangi mengganggu proses pernikahan besok. Oke, dok, pertanyaan pribadi saya, kalau kita sudah sembuh dari COVID, kita akan tertular lagi? Bisa, tapi kemungkinan kecil karena kita sudah memiliki titer antibody. Seharusnya ketika kita sudah sembuh dari COVID, kita malah lebih meningkatkan aware mengenai jaga daya tahan di tubuh, makan yang bergizi, olahraga teratur, pakai masker, cuci tangan. Jadi lebih secure aja pada diri kita masing-masing. Dok, teman-teman saya banyak yang sudah terkonfirmasi COVID dan sudah sembuh. Setelah sembuh mereka jadi gampang sakitan gitu-gitu nggak sih, dok? Memang itu efek dari kita? Itu sequel namanya, jadi gejala tertinggal. Itu makanya kan saya bilang harus tetap secure malah. Jadi dia tetap jaga prokes, ya kan? Ditambah dia harus yang namanya tetap makan makanan bergizi dan olahraga teratur. Karena teman saya sekarang Mbak, ketularan dari temannya yang sudah sembuh. Innalillah. Tertular dari temannya sudah sembuh. Teman saya 16 hari di ICU, Mbak. Di RSPI Bintaro, vokalis band. Dia obesitas, kena COVID, jadi perburukannya lumayan parah. Oke. Sekarang masih nggak sadar, terparang ventilator. Gejala tertinggal itu sampai berapa lama, dok? Sampai akhirnya kita total sequel sembuh? Itu tergantung dari imunitas masing-masing orang. Kalau gejala berat, sequelnya bisa sampai 8 bulan, Mbak. 8 bulan paling lama berarti ya? Itu yang berat, ya. Kalau yang ringan bisa sampai 2-4 minggu lah. Oh, oke, dok. Kita juga, aku berdua kebetulan survivor COVID juga. Wah, mantap, Mbak. Kalau udah pernah kena COVID, tetap jaga diri. Kita memiliki antibody yang lebih tinggi. Malah harusnya sampean donor plasma konvalesen itu. Donor aja di PMI. Darah kita bisa berguna untuk orang lain. Tapi kalau perempuan, setahu saya nggak bisa cowok nih yang plasma konvalesen. Katanya kalau perempuan itu kalau belum melahirkan boleh atau sudah melahirkan gitu? Gitu nggak sih? Ya, kalau belum lahir boleh. Tapi kalau udah melahirkan belum boleh karena pengaruh hormonal, Mbak. Karena kan kalau kita hamil, kita ada hormonal si anak ini yang akan mengganggu sistem proses imunitas kita. Sehingga kalau kita donor, malah bisa menciptakan proses autoimun. Oh gitu. Kalau kayak gitu kita donor aja ke PMI gitu nggak sih, dok? Atau kita tunggu diminta dulu? Iya, nggak, langsung ke PMI aja, Mbak. Bisa nanti dicek titer antibodinya berapa. Kalau cukup langsung didonorkan, Mbak, bisa. Oh, boleh deh, dok. Kebetulan kita belum melahirkan. Ya, nggak apa-apa, langsung ke PMI. Soalnya saya selalu menyarankan teman-teman yang udah sembuh dari COVID, mari kita bantu teman-teman kita yang lagi sekarat atau lagi butuh bantuan dengan cara mendonorkan titer antibodi plasma konvalesen kita jika cukup ke PMI terdekat, PMI Jakarta, PMI Surabaya gitu. Kemarin kan saya ke Surabaya, Jawa Timur, Sidoarjo, Gresik pun mengurus hal itu, jadi nggak masalah, Mbak. Oke, siap. Dokter Tirta, terima kasih banyak atas waktunya. Thank you. Sehat selalu, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Sehat-sehat. Sama-sama. Terima Thank kasih you. banyak. Yo. Assalamualaikum.